Halo Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Oh ya, nama saya Samuel Kalai Purwokerbo dengan NIM 2120200352. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan tujuan jangka pendek. Yang pertama itu adalah lebih hemat. Nah, di sini saya mengakui sampai sekarang ini saya masih orang yang sangat amat boros. Karena uang saku yang diberikan orang tua saya per bulannya selalu kurang. Nah, bukan karena jumlah duitnya yang terlalu kecil. Misalkan saya bandingkan dengan teman-teman saya yang bahkan uang bulanannya lebih kecil dari uang bulanan saya. Bahkan mereka ada yang masih berlebih atau yang masih bisa ditabung gitu. Nah, di sini saya merasa selalu kurang. Berarti emang di sini saya yang terlalu boros. Nah, cara saya mewujudkan impian saya tersebut menahan diri untuk barang-barang yang tidak perlu. Jadi saya akan membeli barang-barang yang apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan lagi. Nah, yang kedua ada memperbaiki jam tidur dan jam bangun. Nah, teman-teman, di sini saya ngerasanya sekarang jam tidur saya itu bisa selalu di atas jam 12 malam, bahkan kadang-kadang sampai jam 3 sampai jam 4 pagi gitu. Nah, di sini saya merasakan salah karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma bermain game dengan teman-teman saya, hanya membuang-buang waktu dan memperburuk kondisi tidur saya atau memperburuk kualitas tidur saya begitu teman-teman ya. Cara mewujudkannya ya saya nggak akan main handphone lagi atau main game lagi sampai subuh sama teman-teman saya, biar besok paginya bisa bangun lebih cepat gitu atau lebih pagi gitu ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga memperbaiki kuliah. Nah, saya ngerasa di sini nilai-nilai saya itu kurang memuaskan bagi saya atau orang tua saya gitu. Nah, di sini akan saya coba lebih cara mewujudkannya itu lebih giat atau lebih semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas untuk memperbaiki nilai-nilai saya agar bisa lebih memuaskan dan mendapatkan IP yang lebih bagus begitu. Yang keempat ada dekat dengan Tuhan. Nah, di sini saya mengakui saya itu orangnya yang kurang religius karena dalam kehidupan sehari-hari saya tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Nah, sebenarnya itu saya selalu ke gereja, tiap minggu ke gereja, cuman itu kayaknya hanya sebagai kewajiban saya seorang Kristen, bukan karena keinginan saya. Contohnya kayak misalkan saya ke gereja atau berdoa sebelum makan, itu karena kewajiban saya sebagai orang Kristen atau mungkin pola hidup saya, bukan karena keinginan saya. Nah, jadi saya lebih ingin dekat dengan Tuhan untuk dan mengandalkan Tuhan di setiap kegiatan yang ada di hidup saya. Nah, terus yang kelima itu hidup sehat. Saya ngerasa makanan-makanan yang saya makan setiap harinya tuh yang bukan kurang sehat, tapi mungkin ada yang lebih sehat gitu maksudnya teman-teman, kayak junk food. Misalkan saya makannya McD, paling sering McD sih maksudnya, kan tuh kita sama-sama tahu kurang sehat. Nah, di sini saya coba makan yang lebih sehat begitu teman-teman. Contohnya kayak makan ikan. Saya tuh sebenarnya yang kurang suka makan ikan, cuman sebenarnya ikan itu kan sehat. Nah, di situ saya coba harusnya makan makanan yang lebih sehat, tidak hanya melulu harus daging. Saya harusnya pengen makan sayur-sayuran, tapi saya yang kurang minat gitu teman-teman maksudnya. Nah, terus badan proporsional. Seperti teman-teman yang bisa ngeliat nih, badan saya kan di sini agak gemuk atau gendut lah ya. Nah, di sini saya inginkan, sebenarnya ini berhubungan dengan poin yang sebelumnya atau yang hidup sehat itu. Di sini saya ingin badan yang proporsional. Nah, sebenarnya ini udah berkurang dari tahun 2021 kemarin, tapi saya masih kurang giat lagi dalam melakukan itu. Nah, makanya cara mewujudkannya dengan olahraga lebih rutin. Nah, itu teman-teman untuk tujuan jangka pendek saya. Terus yang kedua itu ada tujuan jangka panjang bagi saya dan cara mewujudkannya. Nah, yang pertama itu ngebahagiain orang tua. Sebenarnya cangkupan dari ngebahagiain orang tua ini kan luas ya teman-teman. Dari aspek apa saja bisa. Nah, tapi yang saya coba di sini atau yang saya garis bawahi, saya bisa memenuhi apapun yang mereka inginkan. Contohnya mereka kayak pengen liburan gini, saya yang bayarin gitu. Atau mereka pengen apa gitu, saya yang bayarin. Nah, maksudnya bukan hanya karena itu mereka bahagia, maksudnya
saya sebagai anaknya bisa memberikan sesuatu lah ke mereka gitu, supaya mereka bisa bahagia atas kerja kerja keras atau jerih payah saya gitu. Nah yang kedua itu punya usaha sendiri, cara mewujudkannya belajar dari pengalaman. Nah maksudnya belajar dari pengalaman ini sebenarnya saya sudah beberapa kali mencoba punya usaha, atau ya bisa bilang punya usaha, karena dari SD bahkan ya saya sudah jualan lotre ke teman-teman saya, SMP jualan jam, terus SMA jual nasi gurih, kuliah kemarin sempet jual takjil, tapi ya kurang laris lah yang takjil kali ini. Nah di sini saya pengen punya usaha sendiri, cara mewujudkannya belajar dari pengalaman. Saya ngeliat nih apa sih sebenarnya yang kurang kalau kita ngejalanin usaha itu harus gimana gitu. Jadi kalau bisa dan harus bisa saya punya usaha sendiri untuk ke depannya, karena saya ngerasa saya kurang cocok jadi orang yang kantoran yang 24 jam ngeliat laptop. Nggak 24 jam juga sih, maksudnya yang kayak tiap hari ngebuka laptop atau komputer terus pulang besoknya gitu lagi. Nah saya kurang, makanya saya pengen punya usaha sendiri. Lanjut yang ketiga, menikah dan punya anak. Kayaknya nih hampir 99% orang di dunia ini pengen menikah dan punya anak ya. Jadi saya salah satunya. Cara mewujudkannya ya harus sukses secara finansial, secara kesehatan, jangan jadi punya sifat bocah lagi, maksudnya yang lebih dewasa lah gitu dalam iman atau apapun itu. Nah saya ingin punya anak dan punya istri begitu. Terus lanjut poin yang keempat, sukses secara finansial. Nah cara mewujudkannya memiliki penghasilan. Sukses secara finansial ini kan relatif ya teman-teman, setiap orang berbeda-beda. Nah tapi saya pengennya ya saya bisa membeli apa saja yang saya inginkan. Nah itu maksud saya sukses secara finansial bagi saya. Terus poin yang kelima, bentar. Nah, mendapatkan impian yang tidak bisa saya dapatkan dari kecil sampai sekarang. Sekarang ini maksudnya kuliah ya, karena kan saya belum punya penghasilan tetap sekarang. Nah maksudnya apa sih yang kayak pengen punya misalkan pengen punya mobil ini gitu, saya belum bisa beli karena saya belum punya duit gitu. Nah terus nanti tujuan jangka panjang saya, atau kalau saya udah bisa beli itu, saya bakal beli semua hal-hal yang saya inginkan dari kecil sampai sekarang. Contohnya kayak mobil atau hobi-hobi yang agak mahal, itu saya akan coba memilikinya nanti kalau saya sudah sukses atau di kedepan hari. Terus yang keenam, saya punya yayasan non-profit. Nah yayasan non-profit ini mungkin kalau teman-teman yang belum tahu itu, yayasan non-profit ini yayasan yang tidak mencari keuntungan di yayasan tersebut. Contohnya itu kayak ada sekolah, ada rumah yatim piatu, rumah kaum duafa, terus ada panti jompo begitu ya teman-teman. Kalau memang saya udah sukses dan udah punya yang berlebih lah gitu di hidup saya, pasti saya akan buka itu. Bukannya sok religius atau sok gimana-gimana, tapi yang seperti di poin jangka pendek tadi, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Nah begitu teman-teman ya, mungkin masih itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.